Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bumia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa amalkan protokol kesehatannya. Memakai masker jika keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, jauhi kerumunan, dan jangan lupa minum multivitamin. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi teks laporan percobaan. Ada yang tahu apa sih itu teks laporan percobaan? Mari kita simak penjelasannya. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Lalu, apa sih tujuan dibuatnya teks laporan percobaan ini? Mari kita simak penjelasan tujuannya. Tujuan teks laporan percobaan ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, memiliki konteks bahasa yang ilmiah. Yang kedua, berupa laporan hasil penelitian. Yang ketiga, menjelaskan tentang proses penelitian. Yang keempat, terdapat bahan dan alat penelitian. Dan yang terakhir, cirinya adalah hasil penelitian dibuat sebuah kesimpulan subjudul. Nah, sekarang kita akan bahas struktur teks laporan percobaan. Coba perhatikan, ada berapa ya strukturnya? Yap, betul, ada 8. Yang pertama ada judul, yang kedua pendahuluan atau rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat alat dan bahan, yang kelima langkah-langkah, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul. Judul merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah percobaan. Judul dapat menunjukkan tentang objek penelitian dan dapat mewakili seluruh isi. Judul juga dapat memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan dengan jelas dalam percobaan tersebut. Selanjutnya ada pendahuluan atau rumusan masalah. Secara umum, bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang mengenai rumusan masalah yang sebelumnya telah dirancang. Setelah membuat rumusan masalah, lalu apa sih tujuan kalian membuat teks laporan percobaan itu? Nah, pada bagian ini berisikan tentang keinginan yang dicapai oleh peneliti. Setelah kalian menulis tujuan laporan percobaan atau yang akan dicapai oleh peneliti, di sini kalian langsung menulis alat dan bahan. Nah, alat bahan di sini merupakan sekumpulan tentang alat dan bahan yang perlu disediakan oleh atau dalam proses melakukan sebuah percobaan. Struktur selanjutnya adalah langkah-langkah. Mengenai langkah-langkah, laporan percobaan harus sesuai dengan prosedur atau tahapan-tahapan proses penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Pada bagian ini memaparkan tentang cara yang digunakan dalam melakukan percobaan sesuai dengan landasan kajian teorinya. Struktur selanjutnya yaitu hasil atau hasil penelitian.
Bagian ini berisi tentang uraian mengenai hasil dari percobaan tersebut. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan merupakan bagian yang berisi pendapat penulis atau peneliti terhadap percobaan yang dilakukannya. Nah, sekarang untuk mengetahui contoh teks laporan percobaan beserta strukturnya, kalian bisa buka buku Marbi atau buku paketnya halaman 4-9. Kaji secara seksama ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.